dalam hadis lain diceritakan kita disuruh bikin istri kita lapar, istri kita itu kekurangan baju. Kenapa? Jadi ikut hadis ini, apabila seorang wanita itu jadi gemuk, punya banyak baju, mesti senang keluar. Karena senang keluar, akhirnya bikin sesuatu fitnah, bikin fitnah di masyarakat, entah fitnah dirinya sendiri atau fitnah orang lain, maka ini adalah perbuatan yang jelek. Tapi kalau dia itu sekali-kali merasa lapar, sekali-kali tidak punya baju lah, namanya yang bagus, akhirnya dia merasa yang paling enak itu berarti di rumah sendiri, di rumahnya keluarga, makanan terjamin, baju itu ada. Cuma sayangnya hadisnya ada hadis yang doif. Sekarang terserah mau kita teruskan ngajinya atau mau tanya jawab. Monggo. Nambah Pak, nambah dulu ya. Jadi kita teruskan hadis 162. Jadi hadisnya tadi adalah hadis yang doif ya, yang doif. Ada yang Imam Ibnul Jauzi bahkan mengatakan maudhu, cuma kalau penilaian Imam Ibnul Jauzi itu harus disokong dengan ulama yang lain. Karena beliau kadang gampang membuat hadis itu menjadi hadis palsu. Kan gitu. Hadis 162. Istaqimu. Podo istiqomah sapa sira kabeh. Wa ni'ma. Wani imma itu asalnya wani mama, wani mama. Lan sak bagus-baguse perkara anis takomtum lamono istiqomah sapa sira kabeh. Wa khairu a'malikum lan ta sak bagus-baguse amal sira kabeh iku as-sholatu salat. Walal yuhafidhu lan ora njaga alal wudu'i ing atase wudu illa kullu mukminin. Kejaba saben-saben wong kang beriman. Rawahu ngriwayatake hadis sapa Ibnu Majah sapa Imam Ibnu Majah an Abi Umamah saking Abu Umamah. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini. Maksudnya kita itu dianjurkan untuk istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten, artinya terus-terusan. Jangan cepat merasa bosan ya. Alhamdulillah kita kan bisa istiqomah ngaji ya. Kadang libur, kadang saya yang nggak bisa, kadang Mas Lu yang nggak bisa, kan gitu kan. Ya alhamdulillah ini dikasih Mas Lu laptop ini akhirnya bisa istiqomah, saya enggak pergi ke adik saya lagi. Biasanya kan saya kalau mau ngaji itu pergi ke rumah adik pinjam laptop gitu kan. Alhamdulillah kemarin laptopnya kok enggak beneran beberapa hari. Pokoknya yang dikasih Mas Suluk ini enggak tak apa-apakan, enggak tak install lagi, biarkan saja lah. Jadi ketika buka laptop pertama yang muncul wajah Mas Suluk ya kan, punya Mas Suluk. Ya, kenang-kenangan tapi ya biarlah wajahnya enggak usah dihapus, enggak usah diganti yang lain. Kenang-kenangan semacam itu. Jadi kita istiqomah kan, insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah sampai seterusnya, ya toh? Amin. Kan kita sudah berapa tahun ngaji ini? 2 tahun lebih ya? Iya, lebih. Gitu. Nah, biasanya itu yang istiqomah itu gurunya. Nah, yang enggak istiqomah itu santrinya. Jadi kuat-kuatan biasanya. Kuat-kuatan. Alhamdulillah Anda dan saya ini sama-sama kuat. Kan itu kan? Sama-sama kuat. Jadi kita kembali, istiqomah itu adalah amalan yang sangat sulit. Bahkan ikut sebagian riwayat, Kanjeng Nabi itu ketika turun ayat yang mengatakan bahwasanya fastaqim kama umirta. Ini surat Hud ini. Maka kamu istiqomahlah seperti yang diperintahkan. Setelah ayat ini turun, Kanjeng Nabi sudah tidak pernah tertawa lagi. Karena merasa beratnya amal yang namanya istiqomah. Rasulullah mengatakan ahabul a'mali indallahi adwamuha wa in qalla. Bahwasanya amal yang paling disukai sama Allah Subhanahu wa taala itu amal yang kontinu, terus-terusan, meskipun cuma sedikit. Ya kita ngaji 1 minggu sekali, meskipun 1 jam, 2 jam, kurang lah. Kalau bisa istiqomah itu dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Daripada kemudian ngaji pasanan di pondok, ngaji kitab langsung berapa puluh kitab, habis itu enggak ngaji lagi. Wah, itu enggak istiqomah. Kan gitu kan. Istiqomah itu lebih baik ngaji sedikit tapi terus-terusan. Kan gitu kan. Ini yang sulit kan gitu kan. Kemudian diterangkan
bahwasanya amal yang paling bagus untuk diistiqomai adalah sholat. Sholat itu amal yang paling utama. Kenapa kok paling utama? Karena amal-amal kita itu nanti tergantung pada sholatnya. Penilaian bagus tidaknya itu tergantung pada sholat kita. Dalam hadis diterangkan, awwalu ma yuhasabu bila abdu as-sholat atau sholatuhu. Bahasanya amal yang dihisab pertama kali itu adalah sholat. Apabila bagus, amal yang lain itu nanti katut bagus. Apabila jelek, amal yang lain katut jelek, meskipun manda itu sedekah, puasa. Tapi kalau sholatnya jelek, ya katut jelek, kan gitu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sholatnya. Sholat itu kalau bisa tepat pada waktunya. Karena itu dikatakan fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang sholat. Ini ada dua penafsiran kalau tidak salah. Pertama, yang dimaksud celaka bagi orang yang sholat itu adalah orang yang sholat di luar waktunya. Nah, jadi karena ngeladrah kadang-kadang itu dia itu tidak sholat, akhirnya waktunya habis barulah dia sholat, kan itu kan. Maka ini fawailul lil musallin. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud fawailul musallin itu orang yang sholat tapi tidak khusyuk, tidak ingat kepada Allah SWT, asal sholat saja. Ya ini yang repot. Kalau kita ikut penafsiran yang kedua ini, hampir kita semua itu kena. Kena tuh. Apalagi kalau ada masalah misalkan. Mas Suluk misalnya dikejar deadline, besok harus selesai. Wah, maka sholatnya masih cepet-cepetan. Kan itu kan. Enggak khusyuk kan gitu kan. Atau Pak Nur ini dapat baru mau sholat, ada orang mau beli. Apalagi yang mau beli itu jumlah banyak lagi, baku lagi, ya sholatnya cepat mesti, tidak khusyuk. Gitu. Maka ini bisa dimasukkan dalam fawailul lil musallin. Nah, kemudian wudhu itu yang apa kok wudhu? Sholat itu yang paling penting itu adalah wudhu Anda. Kalau wudhu Anda itu sempurna, maka akan baguslah sholat Anda. Tapi kalau wudhunya tidak sempurna, bahkan kalau tidak sah, ya jadi batallah sholat Anda, berkuranglah sholat Anda. Nah, karena itu dikatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang istiqomah itu adalah sesuatu yang paling berat. Tapi kalau Anda bisa mengamalkan istiqomah, maka nikmatnya menjadi pahalanya luar biasa sekali. Karena itu pakai kata-kata ni'mah. Nikmah itu kalau Anda ikut ilmu nahwu adalah kalimat untuk menunjukkan sesuatu yang bagus sekali. Nikmah, sesuatu yang bagus sekali. Kemudian ditambahin ma-nya namanya manakiroh kalau tidak salah. Ma ini menunjukkan sesuatu yang umum atau sesuatu yang luar biasa. Jadi orang bisa istiqomah itu berarti orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa dari Allah SWT. Anugerah yang paling hebat itu adalah istiqomah. Kalau saya itu istiqomahnya itu ngajar, maksudnya bisa ngajar terus, alhamdulillah. Itu kan. Cuma sekarang itu agak repot. Repotnya gimana? Cuaca itu sering hujan, maka ya mana lagi? Kalau dulu masih muda itu hujan-hujan tak tempuh, Mas. Kalau sekarang itu sudah agak tua, hujanan dikit itu sudah masuk angin nih. Kadang udah capek sakit gitu loh. Ya memang beda perjuangan anak muda sama orang tua itu beda. Saya meskipun usianya baru 43, kadang-kadang dianggap orang tua nih sama orang-orang itu. Kita teruskan. Karena itu dulu ketika pemilihan takmir masjid sama dipilih itu. Sama dipilih sama jamaah pengurus untuk ketua takmir. Tolak itu. Alasannya dua. Pertama, usia saya belum cukup tua. Baru 40. Masa takmir masjid tua, umurnya muda sekalian, tidak pantas ya. Yang kedua, takmirnya tuh masih masih dihormati sama orang kampung, masih dihormati sama jamaah di luar masjid. Maka masih punya pengaruh lah gampangnya. Sebetulnya orang-orang milih saya jadi ketua takmir, saya tapi tidak mau. Alasan ketiga, malas saya. Malas. Jadi pemimpin itu tanggung jawabnya berat deh. Tapi yang ketiga tak omongkan sama orang-orang. Kalau saya ngomong malas nanti tambah repot nanti. Gitu loh. Jadi kalau kita beramal sebaiknya harus istiqomah. Tidak usah banyak-banyak lah. Misalkan baca Quran, tidak usah langsung
1 juz, 2 juz enggak usah ya, 1 lembar, 2 lembar, yang penting istiqomah. Cuma harus diingat kalau sudah istiqomah itu jangan berhenti. Jangan berhenti sekali-kali, jangan niat berhenti. Kalau niat berhenti itu jadi kebablasan. Sama dengan saya dulu. Saya dulu itu istiqomah, Mas. Habis subuh itu baca Quran, enggak ketang berapa ayat, 1 lembar. Ya kadang-kadang seperempat juz, kadang setengah juz. Dulu rutin, Mas. Delala suatu saat itu, oh kok pengen libur ya. Bablasan sampai sekarang, Mas. Mau istiqomah lagi itu repot kan gitu. Jadi kalau sudah pernah beramal sesuatu, sudah istiqomah, jangan sekali-kali kemudian berhenti karena malas. Karena itu dalam sebagian kitab diterangkan kalau ada itu orang biasa sholat tahajud, sholat malam, delalah capean, kemudian dia bangun sudah sholat subuh, boleh dia mengkodok sholat tahajudnya, boleh dia mengkodok sholat malamnya, tapi dengan catatan dia sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa tidak boleh, kan? Itu mengkodok zikirnya, mengkodok amalannya. Kalau tidak biasa sholat malam kemudian habis subuh sholat tahajud, wah ini mau mengkodok ya tidak boleh karena tidak terbiasa. Kita teruskan. Istaksir. Oh ini tadi sudah tak terangkan riwayat kedudukannya ya. Jadi kedudukannya hadisnya ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif.